Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Salih. Kita masuk pada judul atau subjudul yang berada di bawah bab tentang zikir, yaitu thawabu man sa'ala Allah Ta'ala al-jannah wa ista'adha bihi minan nar. Keutamaan orang yang memohon kepada Allah syurga dan minta perlindungan dari api neraka. Puncak kenikmatan itu adalah kenikmatan yang ada di syurga. Puncak kebahagiaan dan kebahagiaan yang hakiki itu adalah syurga. Kalau orang belum masuk ke dalam syurga, itu belum merasakan nikmat. Di dunia ini sifatnya semuanya semu dan sementara. Kenikmatan yang kita rasakan ini itu belum bisa dikatakan kenikmatan yang hakiki. Sifatnya sementara, tidak lama, dan terkadang kenikmatan tersebut bercampur dengan kesedihan. Tapi kenikmatan yang di syurga atau kenikmatan syurga itu merupakan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang betul-betul nikmat. Maka tidak ada sesuatu yang lebih mahal, lebih nikmat, lebih-lebih lah melebihi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu selalu mengejar surga. Orang beriman yang cerdas, yang pinter, itu selalu mengejar surga. Yang gak pinter menjauh dari surga. Saya ingin memperhalus bahasa, gak pinter ya, itu menjauh dari syurga. Demikian pula neraka. Neraka itu tempat yang paling menyakitkan, tempat yang paling berat siksanya, sanksi yang paling berat itu ketika seseorang diberi sanksi di neraka. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ya, dan tidak bisa diungkap dengan kata-kata siksa neraka itu. Demikian pula kenikmatan syurga itu sebetulnya nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Ya, dalam konteks surga, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman ya, dalam hadits qudsi, a'dadtu li ibadi, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku kenikmatan ma la ainur ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran makhluk. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita tentang surga itu tidak nyata. Artinya di surga tidak seperti itu ya, jadi nggak bisa kita membayangkan puncak dari kenikmatan itu surga lebih dari itu, nggak bisa dipikirkan ya. Demikian pula siksa neraka. Salah satu cara kita minta atau ingin
atau salah satu cara kita mendapatkan surga Allah dengan memperbanyak doa. Perbanyaklah doa meminta surga. Demikian pula salah satu cara kita minta agar dijauhkan dari neraka, atau salah satu cara kita dijauhkan dari neraka, perbanyaklah memohon kepada Allah dijauhkan dari neraka. Dan ada keutamaan orang-orang yang memperbanyak meminta surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Allah Azza wa Jalla memuji hamba-hambanya yang beriman, yang mana permohonan mereka itu, dan ini menunjukkan orientasi hidup mereka itu tidak hanya dunia, tapi orientasi mereka itu adalah surga tanpa melupakan kehidupan dunia. Itu gaya hidup orang beriman. Dia tidak melupakan dunia, tidak meninggalkan dunia, karena dunia ini tempat kita berpijak. Kita hidup di dunia dan kita diperintahkan untuk memakmurkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Memakmurkan dunia, memakmurkan agar apa? Memakmurkan agar dunia ini menjadi tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu disebut khalifah. Kita ini khalifah, pengelola, pemakmur. Namun kelolalah bumi Allah sesuai dengan aturan sang pemilik. Siapa memiliki bumi ini? Bukan fulan, bukan alan, bukan politikus, bukan presiden, bukan siapapun, bukan amir, bukan raja. Pemilik bumi ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Manusia dititipin oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Orang beriman, dia berpijak di atas muka bumi, dia mengelola bumi. Tujuannya apa? Agar dia bisa berjumpa dengan Allah dengan membawa amanah, pengelola bumi yang baik, yang nanti rewardnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji mereka yang berorientasi ukhrawi tanpa melupakan dunianya, bertanggung jawab ketika hidup di dunia. Wa minhum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, yakni di antara manusia, orang-orang beriman, orang-orang yang tidak hanya berorientasi pada dunia. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung manusia-manusia yang orientasinya hanya dunia. Kalau berdoa, doanya hanya minta dunia tok, minta kaya, minta ini, minta itu, urusannya dunia tanpa memikirkan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Jadi kalau sudah doa, hampir jarang dia meminta Allahumma inna as'alukal jannah. Kalau sudah ngangkat tangan, orang yang berorientasi dunia, Allahumma inna as'alukal fulus wal fulus wal fulus. Fulus itu duit. Ya Allahumma inni as'aluka rubiyya wa dolar wal bait wa sayyara. Boleh, itu halal. Namun yang enggak boleh kalau permintaan kita hanya melulu ke situ, dan kita minta dunia tuh bukan kita minta dunia hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai kendaraan kita menuju Allah. Itu salah. Orang melihat dunia ini sebagai kendaraan. Jadi bukan nggak boleh orang minta duit, minta kaya, minta rezeki, dan itu diperintahkan oleh Nabi bahkan. Tapi kalau doanya hanya itu saja, surga jarang disebut dengan oleh lisannya, ya berarti memang dia adalah orang yang lupa dengan akhirat.
Maka Allah memuji orang-orang meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini hasanatan. Hasanah, kebaikan apapun ya Allah yang kau turunkan di dunia ini, berikan beri juga kami ya Allah. Berikan bagian kebaikan di dunia ini untuk kami ya Allah. Wa fil akhirah hasanah. Bukan hanya dunia toh, minta kebaikan juga di mana? Di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan lindungi kami ya Allah dari api neraka. Orang kalau sudah dapat kebaikan dari Allah, kebaikan yang barokah, di akhirat mendapatkan kebaikan yakni surga, terlindungi dari neraka, ya selesailah. Ya itulah tujuan orang beriman. Ini yang disebut dengan doa sapu jagat. Ya, doa dapat semua. Maka salaf itu kalau berdoa, wallahu alam ya, kalau tidak salah Anas bin Malik itu kalau berdoa itu selalu doa apapun selalu menyertakan doa ini. Dan ini juga masih dilakukan, masih kebiasaan yang dilakukan oleh kita. Biasanya siapapun ya, antum lihat ya, orang saleh, alim berdoa selalu ada doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan itu sudah dilakukan oleh salafus saleh. Ini yang disebut doa sapu jagat, karena semuanya disapu sudah. Ya, disapu itu diambil semuanya. Hasanah, kebaikan apapun di dunia ya Allah berikan kepada kami. Demikian pula di akhirat. Maka kita ini kalau mau minta, ya, pengen sesuatu kenikmatan duniawi, bingung mau ngomong apa, doa ini aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah kebaikan yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia, dan juga kebaikan yang dia peroleh ketika dia berpindah ke alam akhirat. Itulah kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sempurna. Di dunia dia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan, dan terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marratin illa qalatin nar, ya Rabb, inna 'abdaka fulan istajara minni faajirhu, wa la sa'ala 'abdun al-jannah sab'a marratin illa qalatil jannah, ya Rabb, inna 'abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta perlindungan dari neraka 7 kali, dia meminta perlindungan dari neraka 7 kali, maka neraka itu akan meminta kepada Allah, ya Rabbi, inna 'abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Ya Allah, sesungguhnya hambamu si fulan meminta perlindungan dari aku, dari neraka sebanyak 7 kali, maka berilah perlindungan ya Allah. Demikian pula ketika seorang hamba memohon syurga kepada Allah sebanyak 7 kali, kecuali syurga itu akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka fulan sa'alani, hambamu si fulan ini mohon kepada aku tuh dimasukkan ke dalam syurga, fa'adkhilhul jannah, maka masukkan dia ke dalam syurga. Rawahu Abu Ya'la bi isnad ala syarti sahihain wal Hakim wa qala sahihul isnad. Maka dianjurkan kita ketika meminta syurga, mintalah secara berulang-ulang. Allahumma inni as'alukal jannah. Itu cara minta syurga. Doa yang paling pendek, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar, Allahumma inni a'udzu bika minan nar. Bisa.
atau Allahumma ajirni minan nar. Itu salah satu wirid yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang diajarkan setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, kita diajarkan membaca wirid atau membaca doa Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Ya, sejalan dengan hadis ini. Diajarkan 7 kali. Ya, jadi setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tapi ketika ikhwani fillah, ketika kita berdoa, hadirkan hati kita, pikiran kita. Ya. Jangan kita minta dijauhkan dari neraka, tapi pikiran kita gak ada ke situ, gak ke situ. Tidak ada rasa takut. Pikiran kita melayang ke luar. Bahkan pikiran kita melayang ke urusan syughul, urusan kerja, urusan yukulan, urusan makanan, urusan sambil Allahumma ajirni minan nar, ya Allahumma ajirni. Akhirnya minta Allahumma ajirni minan nar sambil tertawa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Karena dia tidak menghayati. Semua doa, zikir, usahakan hadirkan hati kita, pikiran kita. Ketika kita berzikir, berdoa, itu kita sedang meminta kepada Allah, sedang berkomunikasi kepada Allah. Tidak pantas orang yang berkomunikasi dengan Allah dalam kondisi lalai. Sebagaimana tidak pantas ketika kita berkomunikasi dengan manusia, pikiran kita tidak pada atau fokus pada aktivitas yang sedang kita lakukan, yaitu komunikasi kita dengan orang. Kita sedang berbicara dengan orang, lalu pikiran kita lalai, bisa nggak nyambung nanti. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap zikir dan doa itu hadirkan hati kita, pikiran kita. Maka di salah satu sunnah yang dibaca selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh adalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Makanya zikir itu ikhwani fillah bukan sekedar hanya ada, ya. Bukan sekedar hanya ada. Kalau kita sudah berzikir, jangan terpengaruh dengan kanan kiri, jangan cepet-cepetan, kok balapan. Subhanallah. Loh, zikir itu dihadirkan untuk apa? Untuk kita. Untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan jiwa kita, untuk menyambungkan roh kita terus kepada Allah. Maka itu tidak bisa terasa kecuali dengan penghayatan, dengan tadabbur. Tanpa tadabbur gak bisa itu. Kita zikir 1000 kali tapi cepet-cepetan, ya keluar gak ngerasa apa-apa, gak ngerasa apa-apa. Maka usahakan dengan tadabbur. Kita kadang-kadang mendengar saudara-saudara kita berzikir itu cepat sekali, karena mengikuti imamnya, mengikuti pula, kejar-kejaran akhirnya. Nikmati zikir itu. Tidak peduli dia sudah sampai kemana, kita pokoknya jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, zikir subhanallah 3 kali, nikmati subhanallah, 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 subhanallah. Ya, subhanallah. Jangan terpengaruh dengan kanan kiri. Tidak harus ngikuti fulan. Kita ngikuti siapa? Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmati. Sehingga apa? Semua aktivitas ibadah kita itu ada pengaruhnya nanti. Tapi kalau kita duduk hanya sekedar formalitas, pokoknya zikir wirid, keluar dari masjid gak ada pengaruhnya itu zikir. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku alhamdu wa la. Maafi, gak ada pengaruhnya. Maka kembali kepada tadabbur dalam berzikir, termasuk ketika kita mohon syurga kepada Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma hadirkan hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, posisikan diri kita ini sedang meminta kepada Allah. Ini keutamaan orang yang mengulang-ulang, ya, sampai 7 kali dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang mengulang-ulang itu menunjukkan apa? Kerinduan dia terhadap surga, Pak. Orang kalau rindu, pengen sesuatu, pengen banget, itu selalu disebut, selalu diulang-ulang itu.
Makanya tadi saya katakan, kalau orang hubbud dunia, cintanya dunia itu terlalu kuat, itu biasanya kalau dia mau berdoa, doanya selalu nyebut dunia, hampir gak pernah dia nyebut surga. Pengulangan kata-kata, terus dia mohon, minta, itu menunjukkan dia rindu dengan itu. Orang rindu dengan surga itu kalimatnya Allahumma inni as'alukal jannah. Takut dengan neraka, takut betulan, ya terus diulang-ulang kalimat itu. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala Allah al-jannah thalatha marrat, qalat al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar thalatha marrat, qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar." Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mohon kepada Allah syurga 3 kali, maka syurga akan berkata kepada Allah, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Wa man istajara minan nar, siapa memohon perlindungan dari api neraka 3 kali, maka neraka itu akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia dari api neraka. Ini menguatkan yang tadi bahwa kita mengulang-ulang permohonan, ya, permintaan kita, permintaan surga atau dijauhkan neraka itu dianjurkan. Minimal berapa? 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian thawabul istighfar. Zikir itu selain berdoa, doa itu bermacam-macam, sudah kita bahas. Di antara bagian dari zikir adalah al-istighfar. Istighfar itu adalah zikir dalam rangka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dalam rangka meminta ampunan kepada Allah. Istaghfara yastaghfiru. Istighfar itu permohonan ampun. Ya Allah ampuni saya. Itu orang sedang istighfar, ya. Dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar, permohonan ampunan, ini merupakan salah satu zikir yang sangat dianjurkan. Selain sebagai pembersih jiwa kita, pembersih diri kita dari dosa, zikir atau istighfar ini juga memiliki faedah, keutamaan-keutamaan yang lain. Akan kita baca. Maka kata Aisyah, berbahagialah orang yang di hari kiamat di catatan atau di lembarannya itu ternyata banyak istighfarnya. Itu berbahagia orang tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang layak mendapatkan syurga Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Al-Imran 135-136. Dan orang-orang yang ketika telah melakukan perbuatan keji, fahisha, perbuatan kotor, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maksiat apapun, walaupun maksiat itu tidak terkait dengan manusia, maksiat itu terkait antara dia dengan Allah, dia termasuk orang-orang yang zalim. Siapa yang dizalimi? Ya dia menzalimi dirinya sendiri.
Orang yang sedang berbuat maksiat kepada Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menawarkan dirinya untuk disiksa oleh Allah. Dia menawarkan dirinya untuk dicabut kebahagiaan hidupnya di dunia maupun zalim itu orang. Sehingga para ulama membagi kezaliman menjadi 3. Zulmul abdu li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Allah, yaitu perbuatan syirik. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu orang-orang zalim di mereka. Kenapa zalim? Mereka meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Sebagaimana perkataan Luqman yang Allah badikan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat dahsyat. Ya. Jadi jangan dekat-dekat sama kesyirikan, jangan dekat-dekat dengan akidah yang meyakini taslith. Bagi kita umat Islam itu kesyirikan, dan itu sangat berbeda dengan akidah umat Islam. Apalagi diucapin selamat. Tuh, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Mencela orang lain, menghina, merendahkan, merusak kehormatan, memukul, apalagi membunuh, merampas harta, itu kezaliman. Dosa yang berkaitan dengan orang lain, tobatnya berat. Bahkan lebih berat dari dosa yang pertama, kesyirikan seorang hamba kepada Allah, dengan kesyirikan seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Kalau sama orang lain, dia harus menyelesaikan urusan dengan orang-orang yang pernah diperlakukan secara zalim. Dia harus menyelesaikan urusannya. Kalau dia pernah merampas hartanya, dia wajib mengembalikan. Kezaliman seorang hamba kepada makhluk. Yang ketiga, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Maka Allah menyebut orang-orang yang berbuat maksiat itu adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan sholat itu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang berzina itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia tidak menzalimi orang lain, dia menzalimi dirinya sendiri. Kasihan. Adapun orang-orang yang telah berbuat fahisha atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian mereka mengingat Allah dan mereka memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Siapa lagi? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka, perbuatan maksiat mereka, wa hum ya'lamun. Orang-orang seperti ini, kata Allah, balasannya adalah ampunan dari Allah. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah kenikmatan, ya, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Siapa orang yang beramal dalam ayat ini? Orang-orang yang beristighfar, bertaubat dari dosa-dosa mereka. Maka Allah memuji hamba-hambanya yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada pujian kepada makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Karena nggak mungkin makhluk manusia, kecuali para nabi, kecuali para rasul, tidak pernah berbuat dosa. Ma yumkin, kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Yang diminta oleh Allah adalah kita patuh kepada Allah. Dan kalau jatuh dalam kezaliman, jatuh dalam perbuatan maksiat, segera bertaubat kepada Allah. Allah akan memberikan surga. Surga itu bukan bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Sekali lagi mustahil, ma yumkin, abadan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi surga itu diberikan bagi siapa? Orang-orang yang mau mengakui kesalahan, mau kembali ke jalan Allah setelah mereka berbuat kesalahan.
Maka di sini Allah memuji mereka. Kenapa? Fastaghfaru lidzunubihim, karena mereka istighfar. Mereka mohon ampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan tidak ada dosa, ikhwani fillah, yang tidak diampuni oleh Allah selama kita mau bertaubat kepada Allah. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan tidak ada penutupan pintu taubat, tidak ada. Kepada siapapun pintu taubat dibuka. Pintu taubat ditutup hanya ketika manusia itu nyawanya sudah sampai kerongkongan, itu sudah tertutup pintu taubat, atau matahari terbit dari arah mana? Barat. Selama nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit sampai arah barat, dari arah barat, pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun tanpa kecuali. Apakah bagi orang yang sudah berbuat syirik atau orang yang berbuat maksiat yang tidak terhitung maksiatnya, semua akan diberi ampunan oleh Allah selama dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membuka pintu taubat kepada orang yang sudah berkali-kali taubat tapi kembali kepada kemaksiatan. Jangan pernah berputus asa. Sekali lagi, tidak ada penutupan pintu taubat kecuali dalam dua kondisi. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan atau matahari terbit dari arah barat. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 64, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Kalau seandainya mereka yang telah menzalimi diri mereka datang kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi hidup, mereka datang kepada Rasulullah, fastaghfirullah, mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, ya, dan Rasul memohonkan ampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, sungguh mereka akan mendapati Allah itu maha penerima taubat dan Allah itu maha rahmat, maha besar kasih sayangnya, maha luas rahmatnya. An-Nisa ayat 60-64. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengadab mereka sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sekalipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah mereka selama mereka mau beristighfar. Penangkal adab itu apa? Istighfar. Kita ingin hidup kita aman, perbanyak istighfar. Tentu istighfar dengan kesadaran untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kata Allah, selama mereka beristighfar, Allah tidak akan mengadab mereka.